Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya Aditya Yudhistira di channel Matematikawan. Nah, di video kita kali ini kita akan melanjutin soal latihan tentang integral tipe UTBK, Autologem, dan Sima UI dari nomor 11 sampai dengan nomor 15. Langsung aja kita mulai. Halo anak-anak. Ya, langsung aja kita mulai pembahasan soalnya ya dari nomor 11. Ini soal SBMPTN 2018 Matematika Saintek. Di sini ada integral bentuk perkalian ya, ada 3/x² dengan yang bentuk aglinya. Bentuk aglinya adalah akar dari 1 plus 1/x. Nah, yang jelas di integral substitusi di playlist belajar dari nol ya. Lihat lagi di playlist belajar dari nol. Ini kita dimisalkan dengan aglinya itu kan. Kita misalkan dengan U gitu. Jadi kita misalkan U-nya yang aglinya adalah 1 ditambah 1/x. 1/x itu kan x pangkat min 1 ya. Atau saya tulis dulu 1/x dulu deh. Berarti U-nya akan sama dengan 1 ditambah x pangkat negatif 1. Kemudian diturunin du per dx ya. Langkahnya ada di belajar dari nol integral substitusi. Ini turunannya adalah turunan 1, 0. Turunan x pangkat negatif 1. Negatif 1 pindah ke depan. Pangkatnya berkurang 1. Jadi negatif 2. Ingat turunan. Baru ini kan bisa ditulis juga du per dx-nya ya. Du per dx-nya sama dengan negatif 1 per x² gitu. Nah, kalau di perkuliahan mungkin ini nggak boleh dikali silang ya. Ini nggak boleh dikali silang kalau di perkuliahan, atau beberapa guru bahkan di sekolah juga nggak ngebolehin. Kalau dosen, ya rata-rata nggak ngebolehin gitu. Tapi ini sama artinya, nggak masalah. Jadi kita kali silang aja ya. Jadi ini saya buat dx sama dengan negatif x² du gitu. Nah ini, lalu substitusikan ke soal awal gitu. Kalau disubstitusi berarti, oh iya batasnya saya ubah juga deh. Ketika x-nya sama dengan 1/8, otomatis kalau dimasukin ke sini, jadi didapatkan nilai u akan sama dengan 9. Kalau x sama dengan 1/3, kalau dimasukin bro, dapat u sama dengan 4 ya. Nah semua substitusikan, semua harus berubah ke dalam bentuk u. Semua variabel x harus habis gitu ya. Ingat gitu, itu integral substitusi ya. Kalau nggak habis baru menggunakan teknik integral yang lain gitu. Nah, kalau ini coba kita substitusikan dulu. Jadi kalau kita substitusikan, ini menjadi u sama dengan 9 gitu. Ini u sama dengan 4. Ini saya tulis dulu deh ya, 3/x² gitu. Di dalamnya tadi itu menjadi u pangkat setengah, dx-nya kita ganti negatif x² du. Nah ini ternyata u-nya habis ya kan. Nih u-nya habis nih, zeng gitu kan. Nah lalu itu kan ada konstanta negatif 3 ya. Karena 3 dikali negatif 1, berarti negatif 3 nya saya taruh luar aja. Negatif 3, ini 94 u pangkat setengah du. Integral biasa bro, berarti ini negatif 3, pangkatnya ditambah 1, setengah ditambah 1 jadi 3/2 ke depanin ya. Karena pangkat pecahan ke depan jadi 2/3 gitu. Batasnya, batas bawah 9, batas atas 4. Dah disubstitusikan habis itu. Kalau disubstitusikan jadinya, oh ya ini mau dicoret dulu boleh ya. Negatif 3 sama 3 gini boleh dicoret. Jadi ini sama dengan negatif 2 u akar u gitu dengan batas, karena pangkat 3/2 itu kan 1/2 ya. Jadi u akar u, ini 9, ini 4-nya gitu. Habis itu dimasukin jadi negatif 2 u akar u, berarti 4 dikali akar 4, 2. Batas atas dulu ya, dikurang batas bawahnya. 9 dikali akar 9, 3. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 2 dikali 8 dikurang 27. Negatif 2 dikali dengan negatif 19. Jadi hasilnya adalah 38. Yeay. Mudah kan bro ya, easy ya, cinta itu. Jawabannya yang B gitu, ting gitu, easy ya. Tuh nomor 11 SBMPTN 2018 Saintek. Sekarang di nomor 12. Di nomor 12 ini SBMPTN tahun 2016 Matematika Saintek lagi. Nah di sini ini ada integral trigonometri, integral tentu trigonometri. Caranya gimana? Caranya gini. Ingat sifat sebelum kita bolak-balik jalannya. Kenapa bolak-balik? Karena
di sini ada integral batas bawah 0, batas atas K. K-nya dicari dari 0 sampai pi, yang ngebuat hasil integral ini akan maksimum. Tuh, ini maksimum, ada kata-kata maksimum. Itu kan di teori belajar dari 0, dilihat lagi. Kalau ada maksimum, minimum, atau stasioner, itu kan turunan sama dengan 0. Jadi kalau ini saya simbolkan sebagai fungsi f gitu, maka nanti f aksen dibuat sama dengan 0. Ini ada kata-kata maksimum kan, berarti ini f aksen dibuat sama dengan 0 gitu. Nah gini kan, f aksen sama dengan 0. Nah gimana caranya habis itu bang? Habis itu biar nggak bolak-balik, biar nggak dua cara, gini caranya. Caranya kan di bahasan soal dari 1 sampai 10 juga udah pernah saya tulis ya. Ada sifat begini, ketika ada fx sama dengan integral dari gx gitu, dx. Ini nggak harus dgx ya, ini kan variabelnya boleh sembarang gitu ya. Ini andaikan ini a, ini variabelnya x, ini misalnya di dalam sini t, maka ini dt ya, nggak masalah ya. Ini konstanta lain ya, ini konstanta terserah, nggak harus 0 gitu, terserah berapa aja gitu. Maka gitu f aksen x akan sama dengan gx gitu aja. F aksen x akan sama dengan gx gitu. Jadi kalau di soal di atas pengen diturunin gitu, kalau pengen diturunin ya udah, berarti f aksen x-nya akan sama dengan sin k ditambah cos k gitu. F aksennya ya, f aksen k-nya sorry. Jadi f aksen, jadi variabelnya ini k, variabelnya ini variabelnya. F aksen k akan sama dengan sin k ditambah cos k gitu. Nah ini dibuat sama dengan 0 tadi kan gitu. Jadi sin k sama dengan negatif cos k, dipindah ruas aja itu. Terus kemudian dibagi cos semuanya, jadi tan k sama dengan negatif 1 ya. Kita bagi dengan cos k gitu, bagi dengan cos k gitu kan ya, ini semuanya tuh. Nah habis itu tan yang nilainya negatif 1 itu di kuadran 2 dan kuadran 4 ya kan. Nah karena ini hanya di kuadran 2, maka nilai k-nya akan sama dengan 180 dikurang, kalau misalkan 1, tan yang nilainya 1 itu kan 45 derajat, berarti 180 dikurang 45 atau sama dengan 135 derajat. Atau kalau dibuat dalam bentuk radian akan sama dengan 3pi per 4. Yeay, jawabannya B lagi gitu. Easy bro ya. Cincai lah, ting gitu. Itu di soal SBMPTN 2016 Matematika Saintek. Next di nomor 13 Matematika Saintek lagi, tapi ini utul UGM tahun 2016 ya. Di sini ada campuran integral bentuk aljabar, bentuk perpangkatan ya, bentuk linear yang dipangkatin dengan integral trigonometri di integral tentu juga. Ini sebenarnya yang aljabar yang ini yang saya garis merah itu sebenarnya menggunakan integral substitusi ya. Tapi kalau nggak mau integral substitusi, mau rumus jadinya yang ini boleh gitu. Jadi rumus jadinya untuk bentuk aljabar ya, bentuk aljabar linear, yang linear. Jadi ketika ada integral ax plus b, ini kan bentuk linear, fungsi linear, dipangkatin n ya, itu n-nya sepertiga berarti dx. Maka hasil integralnya akan sama dengan, yang jelas kalau integral kan pangkatnya ditambah 1. Jadi ini kita tambahin 1 dulu aja bro gitu. Kemudian n plus 1 nya kan pindah ke depan ya, jadi seper ya, atau jadi pindah ke bawah, jadi seper gitu. Nah lihat di depan x nya sekarang, di depan x nya ada a, di konstanta koefisien x nya, berarti a nya juga pindah ke bawah sini gitu. Jadi ini pindah ke sini gitu dari pangkatnya, ini a-nya dari koefisien x-nya. Ini rumus jadi untuk yang bentuknya linear gitu. Ya kan? Nah, soal yang di atas berarti soalnya itu kan bisa ditulis gini nih. Jadi integral setengah sampai 1 untuk dalam kurung 2x min 1 pangkat sepertiga, karena akar pangkat 3 dx itu saya pisah-pisah nggak apa-apa, integral dari setengah sampai 1 sin px dx, sin px dx tuh.
Nah, habis itu ya udah integralin biasa, Bro. Integralin yang ini tadi menggunakan rumus ini ya. Jadi pangkatnya kita tambah 1, pangkatnya ditambah 1, jadinya pangkat 4/3. Nggak usah turun ke bawah, langsung dibalik aja. Kalau ke depan berarti menjadi 3/4. Tapi 2-nya ini tetap turun ke bawah jadi setengah gitu ya. Ini kalau saya kasih panah, ini gini gitu. Yang 3/4-nya 2-nya dari sini. Nah gitu. Lalu habis itu dengan batas dari setengah sampai 1. Nah sekarang integral sinus itu kan negatif cos ya. Nah di depan X-nya ada pi, berarti ini negatif 1/pi cos pi X gitu. Plus, oh nggak ada plusnya, sorry, ada batasnya dari setengah sampai 1. Oke, nah habis itu ini kan 3/8 ya bro ya. Jadi ini sama dengan 3/8 gitu. Dikali gitu, dikali ini kalau 1 dimasukin jadi 0, 0 pangkat 4/3. Kemudian kalau setengah dimasukin, kalau 1 dimasukin jadi 1 ya. Jadi satunya dulu, batas atas dulu, 1 pangkat 4/3. Baru kemudian setengah kalau dimasukin hasilnya 0, 0 pangkat 4/3 ya 0 ya. 1 pangkat 4/3 juga 1. Nah habis itu dikurang 1/pi gitu, plus sama minus ketemu, ini tetap minus. Kalau 1 dimasukin jadi cos pi atau cos 180. Kalau setengah dimasukin jadi cos setengah pi atau cos 90. Nah jadi hasilnya adalah 3/8 dikali 1 gitu, dikurang 1/pi dikali cos pi negatif 1, cos 180, cos 90, 0. Jadi hasilnya adalah 3/8 ditambah 1/pi. Disamain penyebutnya bro, disamain penyebutnya akan sama dengan 8pi penyebutnya. Ini 3pi ditambah 8. Yeay, jadi jawabannya yang di donat gitu. Oke, bisa bro ya. Itu di nomor 13 UTL UGM tahun 2016. Ting di donat. Nomor 14. Nah, nomor 14 ini mirip dengan nomor 10 di soal latihan 1-10 ya. Ini sama-sama matematika saintek di tahun 2018, sama pada di nomor 10 itu juga begitu. Ini kalau nggak mau pakai substitusi juga bisa, tapi pada dasarnya, pada basicnya memang substitusi ya. Karena aglinya kelihatan, aglinya kan yang akar 1 min X gitu. Nah yang aglinya, U-nya akan sama dengan akar 1 min X atau 1 min X aja. Karena kan akar kan pangkat setengah, pangkatnya nggak dimisalin kan. Yang penjelasan integral substitusi ditonton lagi, belajar dari 0. Kemudian turunannya, ini turunannya kan du per dx gitu aja ya. Du per dx sama dengan negatif 1, berarti dx sama dengan negatif du gitu kan. Nah gitu, negatif du. Nah ini saya ganti aja deh ya. Kalau kalau X-nya sama dengan 0 dimasukin, maka U sama dengan 1 dimasukin ke sini gitu. Taulah ya, dimasukin ke situ. Kalau X-nya sama dengan 1 dimasukin ke situ, U-nya akan sama dengan 0. Jadi nanti batasnya berubah. Baru kemudian kita substitusi. Jadi kalau disubstitusi, integral 0-nya berubah menjadi 1, kita ganti ke U ya. Ini berubah menjadi 0, lalu 15x gitu. Oh, X-nya kita ganti juga deh. Yang ini ya dari sini. Kalau diubah berarti X sama dengan 1 min U ya. Gitu, X diubah 1 min U, berarti ini 1 min U gitu. Tadi itu menjadi akar U atau U pangkat setengah deh. Dx berubah menjadi negatif du. Nah gitu, semuanya udah berubah ke dalam bentuk U. Oke. Jadi ini 15-nya saya taruh luar aja. Integral 1 sampai 0 ini dikaliin ya, integral 1 sampai 0 dikaliin itu berarti U pangkat setengah gitu, dikurang U pangkat 3/2 karena 1 ditambah setengah ya. U dikali U pangkat setengah du. Oh, negatifnya juga sekalian saya taruh luar deh, berarti du. Ya, negatif yang ini saya taruh luar di sini gitu. Nah ini belum diintegralin loh, yaitu baru ngubah ke bentuk sederhana. Itu udah bentuk sederhana atau bentuk yang bisa diintegralkan. Tadi kalau bentuk yang awal belum bisa diintegralkan. Jadi ini integralnya akan sama dengan negatif 15 saya taruh luar.
pangkatnya ditambah 1 jadi setengah tambah 1 3/2, ke depan 2/3, kemudian dikurang pangkatnya ditambah 1 jadi 5/2, ke depan jadi 2/5, dengan batas dari 1, batas bawah, batas atas 0. Lalu dihitung aja, jadi ini negatif 15 gitu. Ini kalau dimasukin berarti 2/3, 0 pangkat 3/2 tetap 0, 2/5 dikali 0 pangkat 5/2 tetap 0 gitu. Dikurang, ini kurang gede, kurung sikunya, kurung yang gedenya, oke. Yang ini langsung aja kalau 1 dimasukin berarti 2/3 dikurang 2/5 gitu aja ya. 1 pangkat berapapun tetap 1 ya. Gitu. Oke deh. Gitu deh. Mudah-mudahan tahu lah ya. Ini kan sebenarnya nggak usah ditulis tadi. Ya udah deh, nggak apa-apa, pemborosan itu. Jadi ini negatif 15, sorry. Negatif 15, 0 dikurang 2/3 dikurang 2/5. Atau sama dengan, ini positif jadinya ya. Jadi 15 dikali, ini samain penyebutnya, ini 3 loh ya. Ini angkanya 3 loh ya, ini 3. Samain penyebutnya per 15, berarti ini 10 dikurang 6 gitu. Ini minus negatif sama negatifnya ya, jadi positif ya gitu. Lalu ini akan sama dengan 15-nya juga di cancel aja deh, 15-nya sekalian deh. Berarti 10 kurang 6 adalah 4. Yeay, jawabannya yang di donat gitu. Easy bro ya, masih easy. SBMPTN 2018 Matematika Saintek easy. Kemudian di nomor 15, ini ada SIMA UI tahun 2017 Matematika Saintek ya. Ini diketahui ada FE seperti itu, sepertiga X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 3X dengan X-nya di antara negatif 1 sampai 2 domainnya. Mempunyai titik maksimum, lagi-lagi ada kata maksimum, berarti mencarinya f aksen X sama dengan 0 gitu mencarinya. Di A, B, maka nilai integral f aksen ya wis. Integral f aksen ya sama aja f, kembali lagi gitu dengan batas bawah A, batas atas B. Nah, berarti ini ya, kalau f aksen X sama dengan 0, turunannya akan sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 dibuat sama dengan 0, difaktorkan berarti hasilnya X dikurang 3, X dikurang 1, X sama dengan 3, dan X sama dengan 1. Mencari maksimumnya pakai fungsi naik fungsi turun ya, sekalian review ya. Ini 1, ini 3, ini sebagai stasioner atau sekatnya gitu. Kemudian di sebelah kanan 3 kalau dimasukin ke sini didapatkan positif. Di antara 1 sampai 3 kalau dimasukin ke sini jadi negatif, ini positif. Kalau positif itu naik, jadi kan ini naik, fungsinya ini naik gitu. Kemudian turun, kemudian naik kembali. Domainnya di antara negatif 1 sampai 2. Domainnya di antara negatif 1 sampai 2. Negatif 1 kurang lebih di sini ya. Oke, ini set. Nah, ini negatif 1, ini 2-nya. Nah gitu. Nah di antara negatif 1 sampai 2 ini domainnya. Yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi atau yang maksimum tetap di sini ya. Yang maksimum tetap di saya pakai merah aja. Yang maksimum tetap di sini gitu. Maksimum tetap di X sama dengan 1. Di X sama dengan 1 gitu. Nah sekarang F1-nya berapa gitu. Nah F1 kalau dimasukin berarti hasilnya berapa? F1 dimasukin ke awal ya. F1 berarti sama dengan sepertiga dikurang 2 ditambah 3. Negatif 2 ditambah 3, positif 1, 1 tambah sepertiga, 4/3. Nah ini hasilnya adalah 4/3. Sehingga A, B akan sama dengan 1,4/3 gitu. Nah itu sebagai batasnya gitu kan. Yang ditanya integral A sampai B f aksen X dx gitu kan. Ini sama dengan apa gitu. Ya kita ingat gitu. Ingat integral dari f aksen X dx akan sama dengan fx gitu kan. Tuh sifat jalan maju mundur gitu kan. Tuh inget deh ini. Berarti ini akan sama dengan, ya ini mau tambahin C boleh lah ya kalau mau ditambahin plus C kalau tak tentu. Berarti ini akan sama aja dengan fx dengan batas A sampai B gitu. Atau sama dengan fb dikurang fa. fb dikurang fa, B-nya tadi akan sama dengan 4/3. Berarti f4/3 dikurang f1 gitu. f4/3 diganti gitu. f4/3 berarti ya udah ya dihitung ya.
Dihitung di situ F4/3, sini aja cukup lah ya. Jadi 1/3 dikali 4/3 pangkat 3, 4/3 pangkat 3, 4 pangkat 3 64, 3 pangkat 3 27. Kemudian dikurang 2 dikali 4/3, 4/3 dikuadratin 16/9 gitu. Ditambah 3 dikali 4/3. Dikurang F1, F1-nya tadi 4/3 ya. Tadi kan F1 sama dengan 4/3 ini. Ini F1 sama dengan 4/3. Nah ini yang tadi, ini yang apa namanya F4/3. Jadi hasil akhirnya saya tulis ini deh gitu. Tahulah ya ini nanti batasnya set gitu. Nah ini. Nah berarti di sini sekalian ya. Jadi sini jadi hasilnya akan sama dengan 64/81 dikurang itu berapa itu 32/9 ditambah 12/3 atau 4 ya udah nggak apa ya 4/3. Jadi ini sama dengan 64/81 dikurang 32/9 ditambah 8/3 ditambah 8/3 dibuat per 81 semuanya, dibuat per 81 berarti 64 dikurang 64 dikurang berapa itu? 64 dikurang ini per 81, 9 kali 32 itu 8, nyimpen 1 288 berarti ditambah 27 kali 8, 27 kali 8 216. Nah akan sama dengan ini 280. Harusnya negatif 8 per 81 harusnya. Jadi ini nggak ada jawabannya ya. Jadi F aja deh jawabannya. Mungkin sambil dikoreksi lagi hitungan saya. Mungkin kalau yang ditanya, jika integral mungkin di sini B, di sini A gitu, f aksen X dx baru hasilnya 8/81 gitu. Dan saya yakin hitungan saya benar. Nanti sambil dikoreksi lagi kalau misalkan ada kesalahan, komen aja ya. Nah, itu 5 soal pertama kita, nanti 5 soal kedua di video berikutnya ya. Nah itu video kita kali ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita bahas soal nomor 16 dan sampai nomor 20. Tetap latihan, tetap jaga kesehatan, dan ciao.